Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Akbar Faris. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Mikro dengan topik pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Definisi pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terjadi pada saatnya banyak penjual dan pembeli. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi harga karena sudah ditentukan oleh keadaan pasar itu sendiri. Para pembeli dan penjual di pasar juga saling mengetahui kondisi dan memiliki informasi yang berkaitan dengan pasar. Tidak ada pengaruh dari pihak luar yang bisa mempengaruhi harga pasar tersebut. Pada pasar persaingan sempurna mempunyai ciri-ciri, ada 5 ciri-ciri. Yang pertama adalah banyak jumlah pembeli dan penjual. Walaupun jumlah antara keduanya banyak, pada pasar persaingan sempurna tidak dapat mempengaruhi harga barang yang dijual ataupun ditawarkan. Karena jika penjual menaikkan harga barang, maka akan kesulitan untuk menemukan pembeli, dan apabila penjual barang menjual di bawah harga, maka akan mengalami kerugian. Yang kedua adalah barang yang dijual sifatnya homogen. Artinya, seluruh barang yang dijual pada pasar terlihat sama ataupun serupa. Yang ketiga, penjual bebas keluar masuk pasar. Penjual baru dapat dengan mudah masuk ke dalam pasar terkait, dan penjual juga dapat dengan mudah keluar dari pasar jika dibutuhkan. Yang keempat, sebuah penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar. Di dalam pasar persaingan sempurna, penjual dan pembeli memiliki informasi yang baik tentang kondisi pasar sehingga pasar persaingan sempurna benar-benar sempurna. Yang selanjutnya adalah penjual adalah pengambil harga. Pengambil harga berarti penjual yang ada pada pasar tidak dapat menentukan harga pasar. Pada pasar persaingan sempurna mempunyai kelebihan. Yang pertama, efisiensi produktif. Dua syarat untuk memenuhi efisiensi produktif diantaranya adalah untuk setiap tingkat produksi harus menggunakan biaya yang paling sedikit. Yang kedua adalah penjual secara keseluruhan harus memproduksi barang pada tingkat rata-rata yang paling minimum. Yang kedua, efisiensi alokatif. Untuk memenuhi syarat ini, yaitu setiap barang harus sama dengan biaya marginal untuk membuat atau memproduksi barang tersebut. Yang ketiga, kebebasan memilih. Dengan banyaknya penjual yang tersedia, memudahkan pembeli dalam pengambilan keputusan untuk melakukan atau transaksi yang terjadi pada pasar. Yang selanjutnya adalah kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pilihan terbatas. Karena produk yang dihasilkan diantaranya sama semua, pembeli hanya punya pilihan yang terbatas untuk menentukan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, biaya tinggi. Penjual yang berada pada pasar persaingan sempurna bisa saja mengurangi biaya produksi, sebagai hasil menikmati skala ekonomi, majunya teknologi, dan inovasi yang terus berkembang. Yang ketiga, tidak menghasilkan inovasi, karena banyaknya penjual sehingga memudahkan penjual lain untuk mencontoh produk yang dihasilkan. Yang selanjutnya adalah definisi pasar monopoli. Monopoli di sini dengan pengertian keadaan di mana pasar hanya ada satu penjual sehingga tidak ada penjual lain yang bisa menyaingi. Di realita tidak ada contoh nyata yang bisa memberikan contoh persaingan kasus pasar monopoli. Karena seandainya ada, hanya penjual tidak langsung yang bisa menyaingi. Yang menjual produk substitusi sebagai contoh perusahaan Pertamina mendapatkan persaingan perusahaan yang menjual energi daya listrik. Yang pertama adalah bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana hanya ada satu penjual yang berinteraksi dengan banyaknya pembeli. Hal ini bisa dibilang dengan predikat buruk karena dianggap mendapat keuntungan yang melebihi batas dan stok komoditas yang lebih sedikit bagi pembeli. Yang kedua, kurva permintaan yang dihadapi oleh pasar monopoli berbeda dengan pasar yang lain, karena hanya ada satu penjual yang berhadapan dengan banyak pembeli. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama adalah hanya ada satu penjual. Yang kedua, susah untuk masuk ke dalam pasar. Yang ketiga, susah untuk mencari barang pengganti. Dan empat, sebagai penentu harga. Yang pertama adalah monopoli lokal regional.
Pasar monopoli lokal regional muncul ketika perdagangan barang monopoli hanya terjadi di area terbatas di area tertentu. Yang selanjutnya adalah monopoli masyarakat. Pasar monopoli masyarakat adalah pasar monopoli tercipta karena kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut, sehingga masyarakat tetap memilih produk tersebut sesuai dengan kebutuhannya, dan masyarakat juga sulit untuk beralih ke produk lain. Yang selanjutnya adalah monopoli hukum. Monopoli hukum tercipta karena diatur oleh pemerintah, biasanya mengatur barang atau jasa yang tertentu yang hanya dapat diproduksi atau dipasarkan oleh satu produsen. Yang pertama adalah dampak negatif dari pasar persaingan monopoli. Yang pertama adalah konsumen tidak mempunyai pilihan. Ketika pasokan sepenuhnya berada di bawah kendali produsen, konsumen hampir tidak punya pilihan lain. Yang kedua adalah menghambat inovasi. Dalam situasi di mana tidak ada pesaing, membuat produsen tidak memiliki motivasi yang cukup untuk mencari konsumen baru dan mengembangkan ke teknologi dan proses produksi baru. Yang selanjutnya adalah kesenjangan dalam pembagian pendapatan usaha. Di dalam persaingan sempurna, perusahaan mereka berusaha mencapai pendapatan normal dalam jangka panjang. Hal ini tentunya berbeda dengan pasar persaingan tidak sempurna. Yang selanjutnya adalah dampak positif pasar monopoli. Yang pertama, kemudahan akses pasar. Masuk dan keluar yang mudah ini digunakan untuk memastikan tidak ada produsen tunggal yang mendominasi atau menggunakan kekuatan untuk mengeksploitasi konsumen. Namun, kebebasan keluar masuk ini semakin memperparah persaingan. Kondisi ini dapat menjadi cambuk bagi perusahaan yang beroperasi di pasar monopolistik, mengharuskan perusahaan tersebut untuk terus kreatif dan inovatif, mengembangkan produk atau jasa yang mengutamakan mutu dan kualitas. Yang selanjutnya adalah mendapatkan hak paten. Perusahaan diberikan hak khusus untuk memperbaiki proses dan hasil produksi. Paten digunakan untuk melindungi produk atau layanan yang dibuat dari penyalinan yang tidak sah oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, produk yang diproduksi oleh perusahaan berhak atas perlindungan. Dari pengertian kedua pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli dapat disimpulkan bahwa pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di mana penjual dan pembeli sangat banyak dan barang yang dijual sejenis atau sama. Dan pengertian dari pasar monopoli adalah keadaan di mana pasar hanya ada satu penjual sehingga tidak ada penjual lain yang bisa menyaingi. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.